Indukan sebagus apapun, kalau di koi itu yang bagus itu hanya 0,1% sama 0,1% dicatat. Kalau ikan saya satu indukan burayanya yang siap ditebar, buraya itu umur 2 minggu. 2 mingguan, oke. Yang siap ditebar itu rata-rata 100-150 ribu. 100-150 ribu. Itu perjalanannya sampai panen itu yang panjang. Yes, betul. Kadang orang saya ceritakan aja sudah pusing, Mas. Sudah pusing. Oke, Norma dan teman-teman, akhirnya kita nyampe juga. Ini angan-angan saya udah lama. Kita saat ini ada di AKF atau Agung Koi Farm Kediri. Teman mungkin yang belum pernah ke sini, saya pun juga senang sekali. Sudah lama sebetulnya Norma kalau kepengen ke sini, dan kebetulan kita juga ada beberapa ikan panenan dari beliau yang kita mau bawa balik Semarang. Tadi kita juga udah pilih-pilih yang beberapa yang handpick juga, tapi saya ingin sore hari ini di vlog kali ini mungkin yang agak berbeda, karena kan seperti yang saya bilang, basicnya Blaze Koi itu cuma dealer sama trading. Jadi kalau kita di bidang breeding, pembesaran, budidaya koi, aduh kita udah ngomong apa adanya, gatot lah, gagal total gitu. Nah teman-teman ini beruntung sore hari ini kita langsung berada di, menurut saya ya, beliau ini adalah salah satu breeder atau peternak koi yang salah satu terbaik di Indonesia. Jadi Indonesia harus bangga dengan adanya AKF ini, karena saya lihat tadi dari mulai depan ya, dan satu yang saya pelajarin, beliau orangnya fair sekali Norma. Jadi ini ikan sortiran Pak, oh ini grade jelek, oh ini yang grade bagus. Dia benar-benar apa adanya semua, otomatis betul, otomatis harganya juga menyesuaikan. Nah kita nanti nggak seru kalau nggak langsung nanya-nanya. Kebetulan saat ini kita ada di sebagian kecil salah satu fasilitas pembesaran di Agung Koi Farm Kediri. Nah itu beliaunya itu Mas Agung. Ya, sore Mas Agung. Mas. Ya. Pak Adi. Sorry ganggu-ganggu pas puasa ini. Tidak apa-apa. Nah mungkin kan buat teman-teman, karena YouTube kita kan biasanya itu bahasnya seputar kolam, koi, dealer. Jarang sekali bahas breeding, Pak. Kita pernah sekali ke Blitar ya waktu itu ya, dengan beberapa teman-teman petani di Blitar juga. Di Kediri ini kebetulan kita pertama nih, ya kita dapat kesempatan meskipun kita agak ketinggilan. Kalau YouTuber lain sudah sering ke sini ya, sudah sering. Mas Agung sendiri boleh sharing tadi mulai dari tahun kapan Mas? Tahun 2000 saya mulai. 2023 tahun. Ya kalau saya 13 tahun belum ada apa-apanya. Ini 23 tahun. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, bahwa breeding koi ini tidak semudah yang kita pikirkan. Ya, saya pernah nyoba itu tahun antara 2014-2015, nyerah. Padahal indukan saya waktu itu juga nggak terlalu banyak. Tapi ya memang itu yang sekali lagi bukan hanya butuh masalah fasilitas, tempat, skill, dan lain-lain itu sangat penting. Nah, Mas, kalau boleh tahu Mas, kadang tuh kan orang tuh kalau ngelihat persepsinya ikan lokal, ya maaf ya, maaf ya. Terkadang nih kan ikan lokal nih masih dipandang sebelah mata ya Mas, betul ya. Nah, wah lokal kok mahal segala macam. Nah, padahal kalau teman-teman nanti lihat ya, kita nanti pas ikan yang mau kita bawa Semarang dan sebagian yang sudah dikarantina kita akan tunjukin ke teman-teman. Kalau secara kualitas nih saya lihat lokal-lokalnya di AKF, sekali lagi yang grade pilihan ya, itu nggak kalah loh dengan ikan import atau ikan Jepang. Nah, boleh sedikit sharing nggak Mas? Misalkan nih Mas Agung, dari ternak Mas satu kali indukan berapa Mas biasanya? Berapa ribu ekor? Kalau ikan saya satu indukan burayanya yang siap ditebar, buraya itu umur 2 minggu. 2 mingguan, oke. Yang siap ditebar itu rata-rata 100-150 ribu. 100-150 ribu ekor. Bisa kadang sampai tembus 200 juga pernah, tapi yang rata-rata itu. Oke. Ribu ya. Jadi yang siap ditebar ya, bukan yang dipanen. Beda. Nah, itu perjalanannya sampai panen itu yang panjang. Yes, betul. Kadang orang saya ceritakan aja sudah
Pusing Mas. Sudah pusing. Saya yang pernah nyoba aja bisa kebayang kok. Nah sekarang nih pertanyaannya, oke lah dari yang disebar itu nih, Mas Agung. 100.000. 100.000 gitu aja. Contoh. Yang jadi bagus, yang saya bilang layak untuk yang seperti saya ambil nanti mau bawa pulang Semarang, yang grade A-nya, SU-nya, kira-kira berapa persen Mas? Ya gini, teorinya sama prakteknya kadang berbeda. Tuh. Saya langsung di teori aja atau pengalaman pribadi saya lah. Betul, paling bagus itu betul. Misalkan 100.000 saya taruh di matpon. Ya. Di matpon itu saya dengan segala resiko kematian, resiko yang jadi jelek. Itu SR angka yang hidup dalam 1 bulan rata-rata itu cuma 40–50%. Angka yang hidup dalam 1 bulan. Yang survive. Itu pun kalau matponnya steril. Oke. Steril itu dalam artian dengan kondisi air, dengan kondisi bakteri yang airnya bagus. Misalkan tidak kecampuran ikan besar atau ikan predator apalagi. Iya. Juga misalkan kayak hewan-hewan liar itu. Betul. Nah itu. Iya. Cuma 40–50%. Itu angka yang hidup dari 1 bulan. 1 bulan dari 100.000 tinggal 50%. Jadi tinggal 50.000. Panen itu butuh berapa lama? Nah, itu pertanyaan selanjutnya itu Mas Agung. Setelah 1 bulan diseleksi, anggaplah jadi dari 100.000 jadi 50.000. Oke. 50.000 itu diseleksi, anggaplah seleksi pertama itu diambil schooling pertama lah ya. 15–20%. Wih, kebayang berarti anggap 20% aja dari 50.000 cuman 10.000 ya. Tuh, angkanya lihat 100.000, 50.000, 10.000. Oke. 10.000 seleksi 1. Ya, seleksi 1. Ya, terus sisanya yang ke akhir gimana? Buang. Buang ya. Di sini prinsipnya dibuang. Oke. Lah. Intinya keluar dari farmnya jenengan karena pertimbangan kos, operasional dan lain-lain ya. Oke. Ya. Terus yang 10.000 tadi masuk kolam pembesaran lagi. Oke. Di grading besar 1 kolam, tanggung 1 kolam, kadang bisa sampai 4 kolam karena 4 ukuran. Itu kadang orang itu tidak diperhatikan sampai situ. Besar, kecil, tanggung jadi 1 kolam. Campur semua. Itu yang bikin rusak. Oh, jadi ini ilmu baru nih. Jadi grading awal itu salah satunya dari perkembangan atau pertumbuhannya, teman-teman. Atau size-nya ya, Mas Agung ya. Setelah grading kualitas, grading size. Oke. Setelah itu di sini 1 bulan setelah seleksi tadi diangkat lagi. Nah, dari 10.000 itu tadi tidak utuh 10.000. Pasti, betul. Rata-rata karena ikan masih kecil kan, itu masih size-nya 5 sentian. Itu nanti 10.000 paling jadinya 7.000. Hilang 30% lagi, tinggal 7.000. Itu hilang. Kemakan predator, mati dan sebagainya. Faktor cuaca itu belum kalau lagi kondisi normal ya, artinya ikan itu sehat. Kalau kena musibah bisa 100% mati. Waduh, kalau pas apes musibah kadang virus, jamur gitu. Nah, dari 7.000 itu tadi diseleksi lagi, seleksi kedua diambil sekitar mungkin 4.000 sampai 5.000. 5.000, anggap 40% ya. Ya, oke. Nah, 40% ini yang bisa dijual. Ini kelasnya masih kelas pasar. Dari 4.000 itu masih campur lagi ya, Mas? Itu masih ada kelas pasar, grade B, grade A, ada bahan HQ dan bahan SQ. Oke. SQ anggaplah kalau ada. Kalau tidak ada, itu masih tetap untung lah. Karena dari HQ itu sudah lumayan harganya. Nah, sekarang ini Mas, dari kerucutin lagi Mas, dari 4.000 tadi atau anggap 5.000, yang masuk grade A ke atas saja Mas, sudah paling gampang grade A ke atas dari 5.000 itu Mas. Dari 5.000 itu nanti yang masuk grade A ke atas, itu nanti kisaran sekitar 50–70 ekor. Buset tuh, lihat. Iya. 5.000 ekor ke 50–70 itu 1%. 1% tuh. Jadi yang bilang 10% bagusnya dari 100.000 salah teman-teman tuh. Lebih sulit ternyata, ampun dah makanya. Itu mungkin yang bilang 10%-nya bagus itu mungkin menurut dia. Karena di KOI itu kan penilaian itu kan seleksinya kebetulan gini. Nih saya mumpung inget, Mas Agung sendiri ini adalah salah satu juri nasional di Indonesia. Jadi kriteria penilaian beliau bagus itu bukan cuma ngomong bagus. Saya aja sampai sekarang belum juri. Beliau ini udah juri. Jadi kalau kriteria bagusnya beliau itu udah pasti mengikuti standar kualitas show yang ada di Indonesia maupun di Jepang ya, Mas Agung ya. Di APKI atau di mana, Mas Agung? Di APKI. Tuh. Jadi teman-teman sekali lagi ya, benar Mas Agung, saya luruskan dulu. Semua orang boleh menilai ikan koi bagus atau segala macam. Cuman ini standar yang sesuai dengan penilaian kriteria juri nasional seperti itu. Buset Mas. Jadi kalau 100.000
tadi tinggal yang grade A ke atas itu tinggal 70. Anggap 100 lah. 100. Ya, anggap 100 ya Mas ya. Berarti kalau 100.000 ke 100 itu berapa Mas? 1% kan? 0,1%. 0,1%. Memang targetnya sih. Bentar, 100 ke 100.000. Iya loh. 0,1 loh. Targetnya memang segitu. Buset. Iya. Saya memang luar targetnya biasa. Itu rata-rata 0,1%. Dari 1000 ekor, anggaplah 1 ekor. Kadang ada indukan saya yang benar-benar bagus, sudah teruji, bisa 0,2% itu bisa. Oke. Ini luar biasa sekali. Jadi saya pun nih kesini kebuka, Mas. Saya juga masih persepsinya seperti persepsi umum. Oh, kalau 100.000 yang jadi bagus 10%. Ternyata dari 100.000 0,1%. Nah, di sini ini seleksi saya kan rata-rata kayak yang nanti Bapak Ade itu sampai seleksi ke 6. Oh, itu udah 6 kali seleksi. Ya. Nah, lamanya berapa waktu Mas sampai seleksi kesana? Terakhir itu 1 tahun. 1 tahun. Kemarin Pak Ade yang saya videokan itu sudah 1 tahun lebih. Ya, ini ya teman-teman ya, itu saya kasih tahu. Terakhir. Bukan sekali lagi ini saya juga tidak ada maksud apapun. Saya kesini murni sebagai sahabat teman dari Mas Agung dan saya murni sebagai pembeli. Tidak ada indikasi apapun. Saya cuman mau bilang bahwa saya sudah lama kepengen beli ikannya beliau. Itu baru dapat giliran 4 bulan, Mas. 4 bulan saya nunggu, baru Mas Agung akhirnya kasih pilihan ke saya pilih, saya ambil, dan ini tadi ada beberapa yang saya pilih 4 bulan. Tadi kamu di depan ingat, saya udah langsung ngelihat ikan-ikan yang kita deal, saya ngomong, Mas saya mau lagi, jawaban beliau apa? Nanti ya Pak Ade antri lagi, coba bayangin. Ya luar biasa ya, ini jangan betul. Nah sekali lagi kan makanya saya sering di YouTube saya Mas Agung saya bilang bahwa kalau kita menilai ikan itu jangan dari mereknya Mas, merek import, merek lokal, merek apa, tapi lihat kualitas ikan per ikannya. Meskipun lokal tapi kalau secara seleksinya kualitasnya bagus ya kita wajib apresiasi. Harganya juga pasti otomatis mengikuti. Nah oke, sebelum kita ke depan nih, kalau yang di Matpon sini ada berapa kolam ini Mas Agung? Yang ini yang sudah jadi 12. 12 kolam. Yang nanti tahap itu masih tahap melanjut bangun. Itu ada 8. Bentar. Berarti lahannya AKF sendiri ini luas berapa Mas? Tanahnya ini lokasi yang satu. Yang satu masih ada yang ada 3 lokasi lagi. 3 lokasi. Itu yang punya AKF yang permanen. Artinya itu lahan pribadi. Oke. Kalau yang di Mitra masih banyak lagi Mas Ian ya? Kalau dihitung 4 kali, 5 kali lipat dari lahan pribadi saya. Ya. Jadi ada mitra juga. Ya, saya pakai mitra karena tidak nutut. Tidak nutut, betul. Ini repot loh teman-teman. Makanya kalau teman-teman tahu ya, kita ngerawat 1 kolam aja ini juga sulit. Ini kolam pembesaran dan kolam matpon yang segini besar dan banyak. 1 kolam matponnya kapasitas berapa ini Mas Agung ya? Yang ini rata-rata 300 meter persegi lah. 300 ton 1 kolam pembesaran matponnya. Untuk yang ini. Nah ini karena beda lagi nanti. Sebelum lanjut nih saya luruskan bentar, nanti mungkin teman-teman ada yang komen kok airnya keruh dan apa bla 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 segala macam. Teman-teman ingat, inilah memang basic awal dari sebuah pembudidayaan koi. Memang pembesaran di matpon ini air itu tidak sebening di kolam-kolam customer atau kolam-kolam yang semen, beda teman-teman. Nah ini salah satunya hijau-hijau alganya ini malah justru jadi spirulina alami. Nah nanti saatnya finishing, grading yang tadi beliau ceritakan, itu baru mulai dipindahin ke kolam-kolam yang jernih seperti di depan. Sampai di customer, nanti dikarantina lagi, kemudian proses adaptasi baru masuk kolam-kolam yang sudah di customer masing-masing atau end user, seperti itu ya. Berarti yang di sini 12 kolaman, 1 kolamnya kurang lebih 300 meter persegi atau 300 ton. Baru yang lokasi 1. Masih ada 2 lokasi lagi, plus kemitraannya masih 2-3 kali lipat dari ini. Ya teman-teman supaya bisa tahu bahwa inilah kapasitas dari AKF. Makanya teman-teman kalau yang belum pernah lihat langsung, semoga melalui video ini bisa mendapat gambaran lebih. Wah ini thank you banget Mas Agung, keren. Saya akui 23 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Sorry ada azan, kita stop dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah teman-teman, tadi sepanjang perjalanan ke sini itu ada beberapa kolam yang sudah ada ikan-ikannya Norma. Dan saya tanya, Mas ini udah laku, udah punya orang, udah pesanan orang, udah pesanan customer habis. Nah kita ada 1 kolam di sini yang sebagian sudah ada laku, tapi mayoritas belum. Nah ini kemungkinan besar mau kita ambil nih. Ya yang berikutnya nanti ya Mas Agung ya. Rata-rata size berapa ini Mas Agung yang di sini? Ini rata-rata 45-50. 45 sampai 50 BU. Ya. Nah teman-teman, ada polosan, ada satu warna, ada yang pola juga, campur. Dan ini teman-teman supaya teman-teman ada gambaran kenapa salah satu kunci ya, tadi saya ngobrol dengan beliau,
kok pertumbuhan dan perkembangan ikan-ikan AKF ini di atas rata-rata ikan lokal yang pada umumnya. Tadi kolam 300 ton Norma, isinya 30 ekor yang sudah di-grading dan untuk pembesaran. Nah, dan yang sudah pesanan-pesanan orang, bayangin, berarti per 10 ton itu 1 ekor. Padahal teorinya harusnya 1 ton kan 1 ekor. Ini 10 ton 1 ekor. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Makanya nggak heran kalau waduh, nanti kita lihat yang sudah diangkat, yang sudah punya customer dan punyanya Bless, itu anatominya usia padahal masih 1,5 tahun, 1 tahun lebih sedikit, udah 45-50 BU dan bodinya tebel-tebel. Ya, nanti kita lihat di sana supaya nganu. Oke, nah untuk matponnya mungkin kita sampai di sini, kita lanjut ke depan. Oke, nah teman-teman, seperti biasa, setiap saya mereview baik itu dealer, farm, breeder, yang saya salah satunya cek itu adalah fasilitas karantinanya. Ya, karena itu sangat penting sekali. Nah, standarnya AKF ini teman-teman bisa lihat nih, tuh. Suhu dibuat tertutup seperti kita di Semarang juga supaya stabil. Dan kemudian sama, jadi per ikan juga kita pisah-pisahkan berdasarkan yang sudah laku dan customernya. Sebelum nanti dikirim, dicek lagi kesehatan dan segala macam. Jadi saya pastikan kalau teman-teman beli di AKF ini secara standar kesehatan ikan, standar karantina dan lain-lainnya mantul. Ya, nah ini kadang yang tidak dimiliki beberapa petani atau farm lain. Makanya kalau bisa ya kita sama-sama tingkatin lah. Fasilitas karantina ini penting sekali. Bukan cuma buat dealer seperti kita yang jual beli, tapi terutama buat breeding atau petani ini sangat penting sekali. Tuh ikan-ikannya Norma. Yang di sini udah punya orang semua ya Mas Agung? Ya. Yang di sini rata-rata persiapan kirim. Wih, tuh soalnya lihat Norma. Keren. Ini yang bagus. Tuh. Edan. Ini ikan-ikan show sebagian ya. Ada. Ini yang untuk show quality-nya. Ada senan ikan show itu ada yang 1, 2, 3. Koaku itu ya Mas Agung ya. Keren. Saya jujur apresiasi banget nih, salut. Wah ini. Nah itu loh yang tadi saya bilang, untuk mencetak begini itu nggak gampang teman-teman. Jadi makanya kalau harganya menyesuaikan atau harganya juga mengikuti kualitasnya, sangat wajar sekali. Wah asik ya tuh. Jadi tempat karantina penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau untuk menentukan membeli ikan baik dari petani atau dealer ya pastikan tempat karantinanya ini standar. Ya, oke kita lanjut. Oke, nah ini kita di salah satu fasilitas untuk menstabilkan ikan. Jadi ini ikan-ikan yang sudah mau proses untuk dikirim ke customer ya, Mas Agung. Yeah. Kondisi puasa, habis ini proses pindahin ke filter, Norma shoot, gitu. Bodinya edan-edan tuh. Ukuran 45 sampai 5. Kemarin kalau enggak salah paling kecil 47 enggak apa-apa. Oh, berarti paling kecil 50 BU, paling besarnya mungkin 55 BU. 53 kalau 53. Kita belum tahu jantan betinanya, tapi kalau saya ngelihat sih banyak jantannya juga, tapi dengan anatomi-anatomi yang teman-teman bisa lihat sendiri. Ini kondisi masih puasa, karantina, habis ini masih proses karantina lagi, baru dikirim ke Semarang. Tuh stud bodinya gila-gila. Nih, saya nih naksir 2 kolam ini tadi di Norma. Iya, saya nanya juga, Mas ini udah laku belum? Nih ada Soa, Tanjung Kohaku, bodinya nih tebel-tebel. Ya satu warnanya, tapi sudah punya customer. Punyanya Mas Ari Sangrila. Kalau teman-teman mungkin nggak asing ya sama nama beliau ya. Salah satunya di dunia kargo ini, Sangrila Group ini sangat membantu, terutama kita yang dari Jawa untuk kirim ke luar pulau. Ya, Sangrila. Untuk ekspor juga bisa. Ekspor juga tuh, ya. Mas Ari Sangrila ya, salam. Semoga nanti kapan kita juga bisa ke beliau. Ini 2 kolam nih, Norma. Tadinya kalau belum laku minat ini saya, gila nih. Aduh, keren. Saya kalau udah ngeliat gini nggak ngurusin lokal atau import, ya udah memang ikannya bagus kan. Ya, banyak pun saya pun yang sudah 13 tahun ya, hari ini saya belajar banyak dari Mas Agung.
terutama tadi masalah grading dan masalah sortir dari mulai buraya sampai nanti yang masuk kriteria grade A ke atas. Jadi ternyata tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Makanya ya kalau kita pengen sekali lagi kita buat vlog ini supaya buat teman-teman yang nonton pun nanti dapat wawasan yang lebih kebuka. Mari kita lebih menghargai para breeder-breeder lokal Indonesia terutama seperti AKF ini yang memang mereka mengutamakan kualitas. Gitu. Jadi ya sekali lagi mau lokal mau import kita jangan lihat mereknya tapi lihatlah kualitas ikan itu masing-masing. Ya yang pasti makasih banget suwun Mas Agung sore hari ini. Sama-sama. Akhirnya saya bisa ke sini, semoga nanti yang berikutnya kita bisa ngevlog lebih lama lagi dan mungkin ada beberapa tema lain yang kita bahas. Mas jangan lupa pesanan saya Mas ya. Ini ngomong dari sekarang. Buat teman-teman di rumah nih. Apa? Ya, nih mungkin buat Mas Agung kan kalau saya bilang AKF ini bisa dijadikan salah satu trend center Mas. Trend center dalam artian parameter untuk para petani-petani mungkin yang masih pemula, masih baru untuk bisa melalui proses seperti jenengan. Mungkin Mas Agung kalau ada pesan nih ke buat teman-teman yang breeding juga, yang muda-muda. Ya, kalau pesan dari saya untuk para rekan-rekan yang pengen jadi breeder atau sudah breeder, pengen memperbaiki kualitas, kuncinya yaitu telaten. Nomor satu kualitas induk ya. Terus kedua fasilitas kolam, baru pakan. Terus yang terpenting itu adalah seleksi. Seleksinya ya. Seleksi itu kalau ikannya itu sudah indukannya bagus, yang diseleksi itu harus benar-benar ketat atau tega lah kita istilahnya. Banyak sekali teman-teman saya sendiri aja nyeleksi itu nggak tega. Wah ini masih sayang loh dibuang. Nah itu yang jadi kadang itu besar, akhirnya kurang bagus, kurang maksimal, harganya murah. Ujung-ujungnya dari kualitas itu sendiri ikut turun. Jadi ikan sebagus apapun, indukan sebagus apapun, kalau di koi itu yang bagus itu hanya 0,1% sama 0,1% dicatat saya. Itu dari indukannya bagus jadinya bagus. Nah sisanya kurang lah atau jelek. Banyak yang jelek sama yang sortiran kurang. Lah anggapnya kalau orang ngomong ya. Tapi kalau sudah ngomong ini sayang, ini masih nah itu nanti beda. Banyak yang dimasukkan. Nah itu pasti kualitasnya tidak sebagus. Kiblatnya Mas Agung ini kiblatnya Jepang. Memang tega kalau kuling, kalau seleksi. Harus tega itu yang terpenting. Terus kalau sudah seleksi bertahap kan, seleksi yang bertahap. Nah itu aja kuncinya telaten. Kalau indukan bagus, jualnya jangan kecil, jualnya besar. Yang kualitas bagus dijual besar, nanti baru hasilnya bisa dinikmati. Wah, terima kasih sekali Mas Agung. Teman-teman juga beruntung sekali kita sore hari ini bisa belajar banyak ya dari Mas Agung dan AKF ini. Ya doa saya nih buat AKF, staf, seluruh tim, semoga terus dilancarkan, semoga terus maju dan membawa nama besar perkoian di Indonesia salah satunya. Dan ikan-ikan beliau ini sudah sampai ke arena-arena show dan mendapatkan gelar-gelar bergengsi loh Norma, serius. Ya, jadi jangan dan sudah bersaing dengan ikan-ikan import ya Mas ya kalau di arena penjurian show. Ya, matur suwun sekali lagi Mas Agung. Ya, terima kasih sekali teman-teman. Semoga tadi videonya bisa memberikan hiburan, edukasi dan inspirasi. Dan mohon maaf mungkin kalau ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih. Dukung terus channel kami, like, comment, subscribe dan sampai ketemu di video-video berikutnya.